Saat ini kita akan hadirkan seorang gamer Indonesia yang sudah 12 tahun berada di dalam dunia games. Langsung aja kita kenalkan, yaitu Yota. Ya, Yota Pratama. Yang paling berasa ya menurutku ya dari main game adalah problem solving sih. Karena setiap game tuh kan pasti punya tantangan ya. Ada punya masalahnya sendiri gitu. Betul. Gimana caranya supaya kita bisa mengalahkan monster misalkan, atau kita misalkan main game balapan gitu, gimana cara supaya kita gimana? Wah, ya itu juga tantangannya kan, betul. Bahkan makanan, minuman seperti air putih aja kalau kita konsumsi berlebihan, Beser itu ya. yang jelas bahaya untuk diri kita sendiri. Nah, begitupun juga dengan game. Berprofesi di dunia game itu tuh seberapa realistis, seberapa menjanjikan, ataupun seberapa di ranah apa sih yang justru memang ini ranah yang bisa dijajaki nih sama anak-anak zaman sekarang gitu yang mau berkecimpung. Negatifnya adalah karena dunia internet itu anonim. Iya, itu dia. Anonimitas ini yang sebenarnya jadi bahaya tersendiri. Resiko, ya. Karena semua orang bisa bersembunyi di balik avatar gitu, di balik akun yang kita nggak tahu di dalamnya siapa gitu. Bisa jadi ada avatar mungkin cewek lucu, ternyata bukan cewek aslinya. Thank you so much Mas Yuto buat sharingnya. Sebenarnya dari conversation ini aja banyak hal baru juga sih yang aku pelajari ya. Karena kan kayaknya jarang ketemu sama sosok seperti Mas Yuto gitu. Ya, berangkat dari adanya kasus ledakan di SMA 72 yang menghebohkan kita semua, dan ternyata juga diketahui adanya juga kontribusi dari media sosial ya, atau ternyata juga permainan games pada anak juga ternyata sangat mempengaruhi pada tumbuh kembang anak dan mempengaruhi pemikiran anak juga. Nah, saat ini kita akan hadirkan seorang gamer Indonesia yang sudah 12 tahun berada di dalam dunia games ya, yang tentunya saat ini akan berbagi macam-macam cerita dan fair lah, ada positif negatifnya, dan langsung aja kita kenalkan, yaitu Yota. Ya, Yota Pratama. Terima kasih Yot ya sudah berada atau sudah datang di Duo Psikolog Ibu dan Anak. Jadi ini anak saya. Terima kasih juga sudah mengundang aku buat kesini, karena aku juga sebenarnya lagi pengen banget tuh ngobrol-ngobrol soal perkembangan mungkin industri game di Indonesia kali untuk saat ini gitu. Cocok banget berarti ya. Pas ya. Langsung aja kita tembak. Cak, silakan Cak. Ya. Oke, Mas Yuto, mungkin pertama yang mau aku tanya kan Mas ini sebenarnya profesinya jadi gamer ya judulnya. Kurang lebih. Oke, mungkin boleh nggak sedikit dijelasin, karena kan aku lumayan awam ya terkait game gitu. Berarti apa sih yang dimaksud dengan gamer, dan mungkin kalau Mas Yuto sendiri berarti secara aktivitas sehari-hari sekarang ini apa? Nah, sebenarnya kalau dari aku sendiri, aku udah dikenalin sama video games itu sebenarnya dari kecil. Jadi kebetulan waktu itu ada almarhum om punya komputer. Jadi waktu itu aku selain diajarin buat baca buku, terus kayak ada komputer kan, aku iseng aja tuh main nyobain. Ternyata ada gamenya di situ. Terus kayak kenapa aku kayak tertarik aja gitu, kayak di sini ada tugasnya mesti ngapain, terus kayak kalau misalkan selesai berhasil terus ada rewardnya gitu. Jadi aku dengan gameplay yang seperti itu ternyata lama-lama kok jadi suka gitu, kayak pengen mencoba video game yang lain gitu. Nah, kalau ditanya sekarang aku kesibukannya apa, karena memang aku sendiri memang masih suka main game dan ngikutin berita-berita soal industri game, karena itu yang jadi pekerjaanku sekarang. Dan karena aku juga kerja di industri media, jadi salah satu tugasku adalah juga untuk reportase gitu, melaporkan dan juga bikin editorial soal video game, nggak cuma di Indonesia aja tapi juga di seluruh dunia gitu. Jadi ya kurang lebih kalau aktivitas justru di usia-usiaku seperti ini malah kurang gitu main game. Jadi emang paling cuma nontonin, kayak baca berita, terus kayak ngeliatin, mungkin ada nontonin podcast juga. Jadi ada beberapa YouTuber atau streamer yang juga mereka juga punya opini masing-masing kan. Dari situ kita olah, terus kita jadiin berita kurang lebih gitu. Jadi sebenarnya berangkat dari si gamer tadi itu, menurutmu manfaat apa yang kamu dapatin sehingga akhirnya kamu bisa memiliki aktivitas atau usaha sampai saat ini? Yang paling berasa ya menurutku ya dari main game adalah problem solving sih. Karena setiap game tuh kan pasti punya tantangan ya. Ada punya masalahnya sendiri gitu. Betul. Gimana caranya supaya kita bisa
mengalahkan monster misalkan, atau kita misalkan main game balapan gitu, gimana cara supaya kita gimana? Wah, ya itu juga tantangannya kan, betul. Ada monster dengan apa ya, tingkat kesulitan yang berbeda-beda, senjatanya beda. Gimana kita supaya bisa mengalahkan monster ini dengan keterbatasan karakter kita gitu, atau dengan memanfaatkan mungkin environment atau lingkungan yang ada di dalam gamenya. Jadi problem solving ini yang sebenarnya karena aku memang sudah terpapar video game dari kecil, ternyata setelah dipikir-pikir itu yang bikin aku bisa apa ya, bisa survive lah mungkin ya sampai sekarang, karena setiap ada tantangan atau ada masalah, pasti yang aku pikirkan adalah bukan ini sih kayaknya berat ya, tapi kayak gimana caranya supaya aku bisa gitu. Jadi kayak ada tantangan yang mungkin dalam diri aku kayak harus ku coba nih gitu ya, ini kayaknya bisa deh, pantang menyerah gitu kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kayak ini pasti bisa deh kayaknya kalau aku coba, tapi mungkin harus diginin dulu atau gimana dulu. Jadi apapun tantangan dalam hidup ternyata bisa juga ya kalau misalkan kita, yang penting kita coba dulu deh. Gitu. Ada critical thinking juga di situ. Benar, ya, benar. Karena biasa ngelawan monster gitu ya, kan monster beneran gitu yang jadi hidup gitu ya. Nah cuman kalau yang aku tuh penasaran banget, kadang-kadang orang itu kan bisa di games, tapi kemudian banyak menyerah justru di dunia realitanya gitu. Jadi kayak jago di game bukan berarti jago di prestasi akademisnya. Nah itu gimana cara mensiasatinya tuh ya? Yang pasti game ini kan sebenarnya menurutku ya adalah sebuah media, nggak beda dengan mungkin kita kayak menikmati film atau mendengarkan musik atau kayak membaca komik gitu misalkan. Jadi game ini memang salah satu bentuk dari media gitu yang kita konsumsi. Nah, menurutku kata kuncinya di konsumsi. Kalau kita mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan, apapun itu kan, misalkan bahkan makanan, minuman seperti air putih aja kalau kita konsumsi berlebihan, beser gitu ya. yang jelas bahaya untuk diri kita sendiri. Nah, begitupun juga dengan game. Dan aku memang sempat juga mengalami masa-masa di mana aku benar-benar mengkonsumsi game secara berlebihan. Dan itu sebenarnya apa ya? Nggak bagus banget dong ya berarti. Iya. Jadi yang paling berasa sih ya jadi nggak ingat waktu dan nggak ingat prioritas yang lain. Betul. Jadi memang kuncinya adalah menurutku konsumsi apapun itu boleh-boleh aja, tapi ada porsinya, ada batasnya, dan juga harus tahu diri sih sebenarnya kita yang mana yang kita harus kerjakan dulu gitu. Keren sih kalau ada kontrol diri, keren banget ya gitu. Itu nggak gampang sih gampang memang. ya. Apa Gica? Aku juga penasaran ini Mas. Jadi kalau anak sekarang yang hobi main game, itu tuh kalau ditanya mau jadi apa, mau jadi gamer gitu kan. Mau jadi kayak berkarir di dunia game. Even jadi akhirnya ada yang sampai misalnya keluar dari perkuliahan untuk ya udah fokus main game, katanya akhirnya mau ikut kompetisi dan sebagainya. Nah, mungkin boleh nggak di-share sebenarnya realita berprofesi di dunia game itu tuh seberapa realistis, seberapa menjanjikan, ataupun seberapa di ranah apa sih yang justru memang ini ranah yang bisa dijajaki nih sama anak-anak zaman sekarang gitu yang mau berkecimpung di dunia game? Pertanyaan bagus sih. Jadi kalau aku bisa jawab, dunia game ini kan lumayan luas ya industrinya. Jadi kalau dari aku sendiri tadi kan dari industri medianya nih. Ada yang dari industri developer atau pengembang gamenya yang bikin gamenya, ya kan? Ada yang mungkin dari publishernya, dari untuk ngurus marketing dan segala macam. Kalau tadi dari Kak Echa mungkin itu kita masuknya ke e-sports kali ya, kompetisi. Betul. Karena kalau yang aku dengar juga begitu, banyak yang anak-anak yang kita ngomonginnya dia berhenti kuliah, berhenti sekolah, fokus ke e-sport, mau jadi atlet e-sport gitu, pengen juara. Iya, itu aku sering denger tuh. Ya kan? Nah, tapi masalahnya yang namanya kompetisi pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan e-sports adalah salah satu yang menurutku industrinya sangat-sangat kompetitif sekali. Kalau kita ngomongin soal atlet e-sports ya. Dari satu orang yang juara, mungkin ada ratusan tuh bahkan ribuan orang yang gagal. Jadi Itu kan, perbandingannya tuh lumayan jauh loh. Gitu, kayak misalkan kalau kita ngomongin atlet profesional, berarti kan profesional ini artinya dia dapat kompensasi atau kayak dapat gaji, dapat tunjangan, dapat sponsorship ya dan lain-lain. Dari satu orang yang dapat gaji atau sponsorship itu
akan ada mungkin ribuan tuh bahkan ya puluh ribuan ya, pemain-pemain lain yang mencoba dan ternyata nggak berhasil. Dan itu seperti itu memang realitanya gitu. Secara alami memang namanya kompetisi akan seperti itu. Dan menurutku memang nggak salah punya ambisi, tapi untuk bisa menjadi juara itu memang atau bisa menjadi atlet e-sports itu memang perjuangannya luar biasa gitu ya. Bener, dedikasinya harus benar-benar dan dedikasi yang lebih pun juga belum tentu akan menghasilkan gelar atau menghasilkan title gitu. Jadi mungkin nggak sih perlu juga alternatif plan gitu ya. Kan aku juga punya klien aku yang fokus di sana udah mengorbankan semuanya, akhirnya ya pada akhirnya juga harus punya strategi baru untuk bisa hidup bertahan juga untuk kedepannya gitu ya, cita-cita yang plan B-nya gitu supaya dia juga punya cita-cita lain gitu. Itu sih menurut aku ya. Wah keren banget menurut aku sih Cak. Jadi kayak kita nambah wawasan, jadi gamer itu nggak hanya gamer, ternyata punya banyak juga aspek-aspek lain di dalam untuk mencapai usaha. Dan tadi bukan hanya mainnya, tapi lebih tadi ya punya kenalannya, kemudian juga akhirnya kamu juga tadi membuka penghasilan juga dari situ kan, kenalan ke orang gitu ya. Jadi karir sih. Jadi karir gitu ya. Nah, mumpung kita di sesi ini nih, Yota boleh nggak ngomong sama juga ke para pemuda, para remaja gitu ya, apa sih harus dihindari supaya games ini nih bukan dampak nggak hanya dampak terhindar dari dampak negatif gitu, boleh nggak sedikit dikasih tipsnya? Nah, kalau dari aku sekarang ya, video game itu sebenarnya udah jadi bagian dari entertainment dan untuk mungkin generasi muda zaman sekarang, game itu sebenarnya jadi satu bentuk wadah untuk interaksi sosial. Karena aku lihat banyak sekali anak-anak muda yang dia nongkrongnya udah bukan di kafe lagi, tapi di tempat atau di rumah masing-masing. Terus mereka login Roblox, login di Fortnite. Terus mereka dari situ berinteraksi dengan satu sama lain. Nah, interaksi sosial yang ada di dunia virtual seperti video game ini sebenarnya adalah pedang bermata dua. Di satu sisi dia bisa menambah relasi baru, nambah kawan, dan juga tentunya kita manusia makhluk sosial kan pasti ya memenuhi hasrat untuk bersosialisasi. Negatifnya adalah karena dunia internet itu anonim. Iya, itu dia. Anonimitas ini yang sebenarnya jadi bahaya tersendiri. Karena semua orang bisa bersembunyi di balik avatar gitu, di balik akun yang kita nggak tahu di dalamnya siapa gitu. Bisa jadi ada avatar mungkin cewek lucu, ternyata bukan cewek aslinya, gitu kan. Jadi ini yang sebenarnya harus jadi perhatian juga untuk semuanya, untuk orang tua, untuk gamernya, untuk guru juga di tempat belajar, untuk bisa kayak mengontrol supaya interaksi sosial di dunia virtual ini juga harus diimbangi sama interaksi sosial di dunia nyata. Itu yang menurutku jadi concernku juga nih, karena aku juga sudah merasa kayak wah ini sudah udah jadi porsiku juga untuk bisa memberikan sedikit edukasi dan juga membantu orang-orang atau gamers-gamers lain gitu. Menurutku seperti itu sih. Setuju Thank you so much Mas Yota buat sharingnya. Sebenarnya dari conversation ini aja banyak hal baru juga sih yang aku pelajari ya, karena kan kayaknya jarang ketemu sama sosok seperti Mas Yota gitu. Jadi mungkin sih pesan aku juga buat yang nonton, dunia game itu sebenarnya luas banget gitu ya. Itu hal yang jadi sebelum akhirnya bikin decision yang akhirnya bisa lumayan menentukan jalan kehidupan gitu kan, penting banget untuk melek-meleknya dulu gitu ya, ketahui dulu dunianya seperti apa, ada aspek apa aja, siapa tahu ada area-area di dalam dunia game ini yang juga akhirnya dianggap menarik dan mungkin lebih akhirnya realistis untuk dikejar gitu kan ya. Jadi penting banget untuk mendownload diri dengan wawasan seluas-luasnya, utamanya di dunia game ini, karena dari luar kan kelihatannya kayak oh ya udah menikmati main game dan that's it gitu kan ya. Imersif ya, jadi kayak tenggelam dan betul. Tapi bahayanya di situ. Soal tambahan dikit buat orang tua kali ya. Jadi orang tua dan anak tuh harus memang melek juga terhadap si wawasan tentang games gitu kan. Jadi
sama-sama harus ada kompromi juga kalau mau main tuh seberapa banyak, kemudian resikonya apa. Ya tentunya prioritas utama sih tetap aja mungkin sekolah, tapi games itu juga bisa dijadikan sebagai bahan untuk relaks, buat relaks dan nyaman gitu ya, tapi tidak berlebihan. Dan tentunya juga tahu risiko-risiko apa yang ada di balik game itu tadi kayak Eto bilang. Dan juga menurut aku harus ada kontrol diri gitu, jadi jangan sampai kebablasan dan mengkonsumsi terlalu besar, akhirnya malah banyak efek negatifnya. Termasuk juga tadi ya kalimat-kalimat yang kalau main game tuh kotor gitu kan. Betul. Harus ada norma-norma juga yang harus dihormati, karena kalau kita punya adik juga kan udah bisa ditiru nih si kakak ngomongnya kotor jadi bisa diikutin gitu, itu kan juga nggak jadi nggak baik juga gitu. Itu aja kali ya. Terima kasih banget ya Pak. Terima kasih Mas Sony, Eca. Semuanya. Nanti kapan kita undang lagi ya. Oh iya, tentu saja boleh. Oke. Berkabar aja. Iya. Itu Cak, boleh? Oke, terima kasih. Itu dia tayangan buat hari ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah. Bye-bye.